Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nana Revanda Mohi dengan NIM 221424090. Saya mahasiswa semester 2 dari jurusan Ilmu Hukum Kemasyarakatan, Prodi PPKN. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai sistem hukum di Indonesia. Sebelum saya melanjutkan pada pembahasan selanjutnya, saya akan menjelaskan mengapa saya membuat presentasi ini. Presentasi ini saya buat semata-mata ingin menyelesaikan tugas UTS yang diberikan langsung oleh Ibu yang mohon maaf saya sebut namanya Ibu Yuli Adani, SPD, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah TIK dalam pembelajaran PPKN. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk pada materi pertama, yaitu sistem hukum di Indonesia adalah kumpulan aturan dan prinsip yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Memahami sistem hukum ini adalah hal penting bagi setiap warga negara untuk menjalankan hak dan kewajibannya. Yang kedua, sumber hukum di Indonesia. Sumber hukum di Indonesia yaitu UUD 1945, Peraturan Perundang-undangan, dan Peraturan Pelaksana. UUD 1945 yaitu hukum dasar tertinggi menjadi landasan bagi seluruh peraturan hukum lainnya. Contoh pasal 28D UUD 1945 mengatur tentang hak asasi manusia. Yang kedua, peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang, mulai dari UU hingga Perda. Contoh UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatur hubungan perkawinan di Indonesia. Yang ketiga, peraturan pelaksana yang dikeluarkan oleh pemerintah dan presiden untuk menjalankan UU dan PP. Contoh Perpres nomor 16 tahun 2018 tentang pengadaan barang atau jasa, pemerintah mengatur proses pengadaan barang atau jasa oleh pemerintah. Pada slide ketiga, kita membahas tentang klasifikasi hukum di Indonesia yang terdiri dari 2 poin. Yang pertama, hukum publik dan hukum privat. Hukum publik yaitu mengatur hubungan antar negara dengan individu atau antar negara dengan negara lainnya. Contoh, hukum pidana mengatur perbuatan yang dilarang dan diancam pidana. Yang kedua, hukum privat yang mengatur hubungan antar individu. Contoh, hukum perdata mengatur hubungan hukum antar orang perorangan, badan hukum, dan harta kekayaan. Selanjutnya, struktur lembaga peradilan di Indonesia yang terdiri dari Mahkamah Agung, Peradilan Umum, dan Peradilan Khusus. Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan tertinggi mengadili perkara kasasi dan peninjauan kembali putusan pengadilan tingkat bawah. Peradilan Umum, pengadilan perkara pidana dan perdata, terdiri dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi. Peradilan Khusus, mengadili perkara khusus seperti agama, tata usaha negara, dan militer. Contoh peradilan agama untuk perkara perdata bagi umat manusia. Selanjutnya, proses penegakan hukum di Indonesia. Yang pertama ialah penyelidikan. Penyelidik adalah pengumpulan awal bukti oleh penyidik untuk menentukan apakah ada cukup bukti untuk naik ke tahap penyidikan. Yang kedua, penyidikan, proses mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang suatu tindak pidana dan menentukan tersangkanya. Yang ketiga, penuntutan, pelimpahan berkas perkara ke pengadilan oleh jaksa penuntut umum untuk mengajukan tuntutan kepada terdakwa. Yang keempat, pemeriksaan, proses pembuktian dan pemeriksaan saksi untuk menentukan apakah terdakwa terbukti bersalah. Yang kelima, putusan pengadilan,
Hakim menjatuhkan vonis berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap di persidangan, berupa hukuman atau pembebasan. Yang keenam, upaya hukum, yaitu pihak yang tidak puas dengan putusan pengadilan dapat mengajukan banding kasasi atau peninjauan kembali. Dan yang terakhir, eksekusi, pelaksanaan putusan pengadilan berupa hukuman, penjara, denda, atau ganti rugi. Selanjutnya, tantangan dan reformasi hukum di Indonesia. Yang pertama, korupsi. Masalah serius yang menghambat penegakan hukum memerlukan upaya pencegahan dan penindakan yang serius. Yang kedua, overkapasitas lapas. Masalah kronis yang perlu solusi memerlukan peningkatan kapasitas lapas dan implementasi program pembinaan narapidana. Yang ketiga, kualitas SDM aparat perlu ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan untuk menentukan profesionalitas dan integritas aparat penegakan hukum. Yang keempat, reformasi hukum, upaya berkelanjutan untuk memperbaiki sistem hukum termasuk revisi UU, peningkatan transparansi dan akuntabilitas. Yang kelima, akses keadilan, memastikan semua warga negara memiliki akses yang sama terhadap keadilan khususnya bagi masyarakat marginal. Baik, itulah presentasi saya pada hari ini. Kesimpulannya, sistem hukum di Indonesia memiliki kompleksitas dan dinamika tersendiri. Namun, dengan memahami sistem hukum yang berlaku, setiap warga negara dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik. Reformasi hukum adalah proses yang berkelanjutan untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum di Indonesia. Mari bersama-sama mendukung penegakan hukum yang adil dan transparan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.